Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas pasal yaitu kaifiyatul ghusl, ya, tata cara mandi. Tata cara mandi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang mandi yang wajib, lalu kemudian jenis yang kedua mandi yang sunnah. Artinya kesempatan-kesempatan tersebut itu menjadi jalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentunya kita harus memperhatikan, di antaranya adalah tentang kaifiatnya, tata caranya. Nah, di dalam khususnya madhab Syafi'i, maka ada dua sifat mandi, ya, sifat mandi. Ini juga disebutkan di dalam madhab yang lain. Yang pertama adalah sifatu kamalin, ya, sifatu kamal. Jadi mandi itu ada dua jenis. Yang pertama sifatnya yang sempurna, lalu yang kedua sifatu ijza, sifat yang tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan sifatu kamal? Sifat yang sempurna itu atau tata cara mandi yang sempurna, yaitu mashtamala alal wajibi wal masnun. Itu yang dimaksud dengan sifat mandi yang sempurna, yaitu mandi yang kita lakukan, yang seorang muslim kerjakan, baik laki-laki maupun perempuan, yang meliputi hal-hal yang wajib maupun yang sunnah. Jadi nanti ada perkara-perkara di dalam mandi itu yang wajib maupun yang sunnah, di mana kategori ini atau bagian-bagian ini adalah disimpulkan dari beberapa hadis maupun dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, sifat ijza tadi. Yang dimaksud dengan tata cara mandi yang tidak sempurna, yaitu mastamalla ala ma yajibu faqat. Ya, ijza di sini maksudnya yang dibolehkan, tapi tidak meliputi yang masnun, yang disunnahkan, ya, hal-hal yang disunnahkan. Mastamalla yaitu mandi yang meliputi perkara-perkara yang wajib saja, maka itu ijza di situ, dibolehkan. Andai sekalipun nanti ada hal-hal yang sifatnya sunnah dianjurkan namun tidak dikerjakan ketika mandi, maka secara hukum mandinya sah, ya, mandinya sah. Karena itu berdasarkan dua klasifikasi tersebut, kita harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang pertama, wa faraidul ghusli thalathatu asya. Nah, di dalam kitab ini Tasniful Asma yang menjelaskan kitab Mukhtasar Abi Suja itu, mandi perkara yang wajib itu ada tiga. Hal-hal yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan itu ada tiga. Nah, di dalam kitab ini, karena di dalam madhab Syafi'i sendiri berbeda. Nah, di dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan dua. Nah, kitab ini menyebutkan tiga. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, ya, niat. Ya, ini di setiap ibadah diharuskan ada niat, ya, karena hadisnya jelas sekali, muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, terlebih masalah niat ini perlu kita jelaskan, ada dua niat di sini, ya, dua niat. Niat yang pertama adalah niatul amal. Niatul amal.
Apa yang dimaksud dengan niat amal di sini? Yaitu niat seseorang untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Itu niatul amal. Yang kedua, niatul ma'mulul lahu, niatul ma'muli lahu. Niat untuk apa perbuatan tersebut itu dikerjakan. Ini perlu disampaikan karena mandi itu identik dengan satu kebiasaan atau kebutuhan manusia yang naluri gitu ya. Artinya sudah naluri manusia itu untuk bersih-bersih. Nah, untuk membedakan satu ini adalah kebiasaan adat manusia, yang satu itu adalah sebagai sebuah ibadah, maka perlu ada dua niat ini. Ya, dua niat ini. Yang pertama niatul amal. Niat amal adalah seseorang berniat untuk mengerjakan perbuatan tersebut, aktivitas tersebut. Itu niatul amal. Misalkan mandi, ya. Maka niatnya adalah dia hendak mandi, bersih-bersih. Ya, karena manfaat mandi itu kan diantaranya adalah litandif, untuk kebersihan diri. Lalu linnasyat, untuk membangkitkan semangat. Kemudian lil quwah, untuk mengembalikan kekuatan tubuh. Itu diantaranya manfaat mandi. Dan yang tidak boleh kita lupakan untuk membedakan antara aktivitas mandi ini dengan mandi yang biasa, yaitu niatul ma'muli lahu. Niat bahwa seseorang yang hendak mandi itu nawal ghusla taqarruban ilallah wa ta'atan lahu. Jadi mandi tersebut memang betul-betul diniatkan sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan wudu. Tidak ada kebiasaan manusia wudu. Tidak ada. Orang di luar Islam, orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha misalkan, nggak ada aktivitas yang dia bersih-bersih mirip dengan wudu. Tidak ada. Mungkin kalau petani, katakanlah dia agama lain, kalau kotor dia hanya sekedar cuci tangan, cuci kaki. Tapi kalau mandi, hampir semua itu mandi. Ya, mandi. Orang mau bekerja aktivitas, maka dia akan mandi. Orang Islam maupun orang di luar Islam, maka dia akan mandi. Sehingga untuk membedakan ini, dan ternyata di dalam Islam itu mandi itu ada mandi-mandi yang bernilai ibadah. Karena itu dibutuhkan dua niat ini. Itu di dalam madhab, ya. Sehingga ini untuk menegaskan kembali, setiap kita hendak melakukan sebuah amalan, maka ihdharul qalbi itu sesuatu yang wajib, ya. Jadi bukan kita hanya karena ini sudah menjadi kebiasaan, ya wis lah asal kebiur, tidak gitu. Jadi memang betul-betul kita mandi biasa litandif, hanya untuk membersihkan diri. Dan kita mandi misalkan hari Jumat, ini mandi sunnah, niatkan ini sebagai bagian dari bentuk taqarrub kita kepada Allah, bentuk ketaatan kepada Allah. Atau misalkan kita dalam keadaan junub, maka harus sudah ada dalam mindset kita, ini mandi yang wajib kita kerjakan. Kita mandi, kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, maka hadirkan hati di situ. Jangan hanya sekedar ya mandi biasa aja, itu nanti hanya tergolong bersih-bersih, ya. Itu yang pertama, niat. Fayanwil junubu raf'al jinabati awil hadasal akbari wa nahwi dzalika wa tanwil haidu awin nufasa'u raf'a hadasil haidi awin nifas. Nah, di dalam madhab Syafi'i, seseorang ketika berniat itu dituntut untuk spesifik niatnya. Karena motivasi seseorang melakukan sesuatu itu juga spesifik. Seseorang itu kenapa dia wajib mandi? Kemarin ada yang mustarak bainar rijali wan nisa, ada yang mukhtassah lin nisa. Maka di antara misalkan yang khusus bagi seorang perempuan, saya ini habis haid, setelah haid, sekarang sudah suci. Maka ketika selesai suci, ada tanda-tandanya itu, maka dia wajib mandi. Nah, wajib mandinya itu apa? Kenapa dia wajib mandi? Karena dia sedang mengalami hadas besar. Hadas besarnya apa?
nifas misalkan atau haid, maka di situ dia harus menghadirkan hatinya mandi li raf'i al-haid al li raf'il nifas. Jadi mandinya itu adalah untuk menghilangkan nifas atau menghilangkan haidnya itu. Nah, jadi harus spesifik di dalam mazhab Syafi'i. Maka di sini dijelaskan ketika seseorang junub maka niatkan saya mandi adalah mandi junub, mandi jinabah. Seseorang hadas besar maka dia harus niatkan tersebut. Seseorang dia kemudian sedang haid, perempuan haid, maka ketika mandinya hadirkan saya mandi karena saya haid. Nah, gitu. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Wa takunu niyyatu qabla syur'i fil ikhtisal. Dan di dalam mazhab Syafi'i niat itu dilakukan ketika perkara yang wajib dalam sebuah ibadah. Nah, hal yang wajib di dalam ibadah mandi itu adalah ketika seseorang mengalirkan air ke tubuhnya. Pertama kali menyiramkan air itu adalah hal yang wajib. Sehingga niatnya itu berbarengan dengan ketika dia menyiramkan air pertama, baik kaki dulu ataupun bagian atas dulu, kepala misalkan. Nah, maka di sini dijelaskan wa takunu niyyatu qabla syuru'i fil ikhtisal. Ya. Kalau di kitab kuning ini wa takunu niyyatu makrunatan berbarengan bi awwalil fardhi, dengan fardu yang pertama yang harus dikerjakan. Bahkan dijelaskan falau nawa ba'da husli juz'in wajaba i'adatuhu. Andai dia ketika mandi enggak niat, langsung buka baju masuk kamar mandi gubyur, oh baru ingat saya junub ya. Ingat ketika dia di pertengahan, maka menurut mazhab fayajibu i'adatuhu, maka dia wajib untuk mengulangi dari pertama. Itu di dalam mazhab Syafi'i, karena niat itu harus makrunatan bi awwalil fardhi, dengan fardu yang pertama. Maka di dalam wudu kemarin yang sudah kita jelaskan, niat itu adalah ketika membasuh muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wajib yang pertama di dalam wudu adalah ketika membasuh muka. Maka niatnya itu adalah ketika membasuh muka, saya niat wudu. Ya. Adapun di awalnya itu adalah cukup tasmiyah, membaca bismillah, di mana itu bagian dari sunnah wudu. Ya. Jelas nggih Pak sampai sini, Bapak Ibu sekalian? Jelas. Manduk jelas ya. Jelas mboten? Ya, jelas. Alhamdulillah. Wathani min faraidil ghusli. Nah, wajib yang kedua dari mandi itu adalah izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis yang ada di dalam tubuhnya, ya, yang melekat, nempel di dalam tubuhnya. Kemarin ada dua najis hukmiyah, najis ainiyah. Najis yang kasat mata dan hukmiyah yang tidak kasat mata tapi dihukumi sebagai najis. Nah, falau kana ala badanil mughtasil najasatan ainiyatan. Andai misalkan seseorang itu yang hendak mandi, dia melihat ada najis yang nampak. Maka dia wajib untuk menghilangkan najis tersebut, ya, menghilangkan dulu. Sebagian pendapat mengatakan, mohon maaf, air mani adalah najis. Maka sebelum kita memulai mandinya, maka harus dibersihkan dulu itu sisa-sisa air mani. Perempuan yang haid, kemudian masih ada misalkan sisa darah yang menempel misalkan. Setelah itu dia melihat ada yang tanda-tanda sucinya, maka najis ainiyah yang nampak itu dari darah itu hendaknya dibersihkan dulu. Yaitu dengan dibasuh, dikosok-kosok, disiram. Ka'an kharaja min hurri aw baul falladhi masya alaihi al-muallif annahu yajibu izalatuha qabla al-ikhtisal. Nah, jadi dibersihkan sebelum kita mulai mandi, ya. Walau lam yazal kana ghusluhu li raf'in najasati faqad duna al-hadatsil akbar wa hadha ikhtiyarur rafi'i. Ya. Jadi
andai misalkan seseorang dia mandi wajib karena haid, seorang perempuan sudah tidak ada darah yang keluar, tanda-tanda sucinya sudah nampak di situ. Lalu kemudian dia hendak mandi. Nah, ketika hendak mandi, dia kemudian buang air kecil. Ya, buang air kecil. Maka di satu sisi dia adalah hadasul akbar karena haid. Maka di sisi yang lain dia adalah hadasul azhar karena buang air kecil. Nah, dalam kondisi ini orang tersebut itu, ya, perempuan tersebut, dia harus menghilangkan najis, ya, najis dari baulnya itu, dari air kencingnya itu. Maka kalau tidak dibersihkan dan dia hanya menyiramnya sekali, itu hanya dianggap sebagai aktivitas membersihkan hadasul akbar dunal asghar. Ya. Jadi dia hanya, mohon maaf, hanya membersihkan hadasul asghar dunal akbar. Dia hanya membersihkan najis kecilnya saja, membersihkan hadasul asgharnya karena dia buang air kecil. Tapi hadas akbarnya karena dia haid belum hilang. Ya. Jadi kalau dua kondisi ini kan biasa saja terjadi, rata-rata di antara kita itu kan demikian. Kalau ke kamar kecil, ke WC mau mandi itu kan biasanya buang hajat kecil dulu, ya, pipis dan macamnya, atau buang angin. Maka di sini dia itu harus membersihkan 2 kali. Dibasuh 2 kali, tujuannya adalah untuk menghilangkan hadasul asghar. Yang kedua adalah menghilangkan hadasul akbarnya karena dia haid. Tapi kalau yang kita lakukan rata-rata sih sepertinya sudah melengkapi itu semuanya, sudah tercover. Kenapa? Kalau kita mandi itu nggak cukup cuma 1 gayung, Pak. Ya. Biasanya 1 ember gede juga habis, apa kurang gitu? Kurang kubiur. Nah itu udah berapa kubiuran gitu. Artinya insya Allah ini sudah nggak masalah lah di tempat kita karena air itu berlimpah. Tapi di dalam madhab itu dijelaskan, andai airnya sedikit, ya, karena mandi itu di zaman Nabi itu hanya 1 mud. 1 mud itu berapa? 1/4 sok, sedikit sekali. Ini 1 mud ini, ya, 1 mud yaitu ukuran air dalam cidukan tangan ini. Kemudian 4 kali itu untuk mandi, ya. Berarti sekitar 1 baskom. Maka wajar sekali di sini ada proses untuk membersihkan najis dulu sebelum mandi. Kalau dia langsung mandi, mengalirkan ke tubuh, itu baru dianggap menghilangkan hadasul asghar. Dunal akbar, hadas besarnya belum. Tapi di tempat kita kan sudah kubiur berapa kali basuhan itu. Maka insya Allah sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi. Tidak ada masalah di tempat kita. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah. Ya. Ini hukumnya wajib. Mengalirkan air ke seluruh pangkal rambut dan kulit. Artinya, mandi di antara perkara yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan adalah air itu harus mengenai seluruh tubuh kita. Harus mengenai seluruh tubuh kita. Tidak ada satupun di antara tubuh kita yang tidak terkena air. Wala farqa baina sya'ri ar-ra'si wa baina ghairihi. Bahkan semua rambut, bukan hanya rambut kepala saja. Mungkin Anda punya rambut yang lain? Ada ya, ini rambut ini, ada yang tebal, ada yang tidak. Semua rambut harus terkena. Wala bainal khafifi minhu wal kathif. Baik itu rambutnya tipis maupun rambutnya tebal. Termasuk amma sya'rul madhfur fala yajibu naqduhu. Nah, sekarang kondisinya bagaimana ketika seorang perempuan dia memiliki kepangan, ya, rambutnya karena panjang supaya tidak ribet. Beberapa perempuan dia punya kebiasaan rambutnya itu dikepang, apa namanya, dikelabang gitu ya, dikelabang atau diikat kencang gitu. Nah, di sini disebutkan adapun asy'aru al-madhfur, rambut yang dikepang, yang diikat. Nah, rambut yang dikepang itu ada 2. Dia terkepang dengan tersendirinya, yang kedua sengaja dikepang. Terkepang dengan sendirinya itu adalah rambut yang bundet. Nah, bundet. Jadi mungkin ada perempuan malas sisiran gitu ya. Pas disisirin kanan nyangkut, kiri nyangkut.
depan nyangkut. Nah itu bagaimana? Apakah itu masuk dalam kategori asy'arul madhfur? Itu masuk. Cuma itu terkepang dengan sendirinya, bundet dengan sendirinya, tidak rapi. Nah, adapun di sini amma sya'rul madhfur, rambut yang terikat, yang terkepang, kalau dia terkepang sendiri, meskipun itu banyak, maka yu'fa anhu, tidak perlu dilepas. Artinya pas mau mandi rambutnya bundet, diacak-acak ya. Diacak-acak, mungkin diacak-acak bojone lah, mohon maaf gitu ya, diacak-acak pas gue nggak mau sisiran, langsung mau mandi, ternyata pas diginiin bundet ke sini ya. Apakah itu dia harus sisiran terlebih dahulu? Di dalam mazhab tidak perlu. Yang perlu bagi dia, yang wajib bagi dia, memastikan air itu sampai ke pangkal rambutnya itu ya. Artinya cukup dipijat-pijat, disiram, dan kita memastikan air itu sampai ke kulit, ya, kulit kepala, ya. Kulit kepala. Ya, paham ya sampai sini ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu punya rambut tebal, acak-acakan, nggak bisa disisir, tapi udah harus mandi nih, maka mandi saja, itu tidak harus dilepas, tidak masalah. Artinya tidak harus disisir dulu, tapi dia harus memastikan air itu sampai ke kulit kepala. Karena yusalul ma ila jami'i sya'ri wal basara, mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke kulitnya sampai ke rambutnya, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nanti dalilnya ada. Adapun kalau asy'arul madhfur yang dia ada bifi'lihi, bukan binafsihi, bifi'lihi, karena dia mengepang sendirinya, mengikat sendirinya, atau anak ibunya mengepangkan, atau anak mengepangkan rambut ibunya, kemudian dia junub atau dia haid, maka kalau itu kepangannya ya, apakah dia wajib untuk dilepas atau tidak? Nah, kalau banyak maka fala yu'fa anhu. Kalau kepangannya banyak ya, dimungkinkan air nggak bisa masuk, maka tidak dimaafkan. Artinya dia harus melepas itu, karena dia bukan bundet, bukan karena terikat sendirinya, tapi sengaja diikat. Artinya ketika dia harus menghilangkan penghalang itu, maka dia harus menghilangkannya, karena yang melakukan dia sendiri. Adapun kalau sedikit, ya, misalkan rambutnya tipis dan memungkinkan rambut itu masuk, maka yu'fa anhu, boleh tidak dilepas kepangannya, misalkan rambutnya tipis ya. Baik, kita bacakan. Wa yadullu ala adami wujubin naqdhi sya'ri fi ghaslil jinabah, adalah di antara dalil yang menunjukkan tidak perlunya melepas ikatan rambut ya, rambut termasuk rambut yang bundet ya, ketika mandi junub, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika bahwa Abdullah bin Amr, dia memerintahkan para wanita untuk ketika mandi junub, ketika mandi wajib itu, melepaskan ikatan-ikatan rambut mereka. Nah, berita ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah mendengar bahwa Abdullah bin Amr memerintahkan kepada kaum wanita, kalau kalian mandi junub, ada ikatan rambutnya, maka harus dilepas. Itu sampai kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah mengatakan, ya ajaban libni Amr hadza. Oh, aneh banget ini pendapat Amr. Aneh banget ini pendapat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Ya'murun nisa idza tasalna ayanqudna ru'usahunna, menyuruh pada kaum wanita untuk mandi dengan melepaskan ikatan-ikatan rambut mereka. Afala ya'muruhunna an yahluqna ru'usahunna. Ya, jadi menurut Aisyah itu tanggung banget gitu. Perempuan itu udah punya rambut tebal, rambut banyak, ketika dikepang, diikat, pas mandi harus dilepas, ribet gitu kan. Ini aneh gitu. Kata Aisyah, cukuplah kalau daripada nyuruh kayak gitu, suruh aja perempuan-perempuan itu untuk menggundul rambut mereka gitu kan, biar simpel katanya. Maka kemudian Aisyah mengatakan, laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mandi junub dari satu bejana, dari satu ember.
wala azidu ala an afrugha ala ra'si salasa ifraghatin. Dan aku kemudian tidak lebih menyiramkan ke rambut kepalaku 3 cidukan air. Artinya di situ tidak melepas ikatan rambut. Dia langsung menciduk air aja, kemudian disiramkan ke kepalanya. Wa yadullu ala 'adami naqdhihi fi ghuslil haid. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa perempuan, kaum wanita yang haid, dia pun tidak diwajibkan untuk melepaskan ikatan rambutnya, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afa anqudhul lil haidati wal jinabah?" Apakah aku harus melepas ikatan rambutnya ketika haid dan junub? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak perlu." Maka ini menunjukkan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan kalau dia bisa memastikan airnya itu bisa sampai ke kepalanya. Tapi untuk lebih aman, maka hendaknya kaum wanita, perempuan ketika mandi sampaikan kepada anak putri-putri kita, kepada istri kita, atau siapa dari keluarga kita yang belum tahu, ketika dia junub, ketika mandi hendaknya disisir terlebih dahulu. Sisir sampai rapi, nah, kemudian habis itu mandi. Ya. Supaya lebih gampang, supaya kita lebih simpel memastikan air itu sampai ke kulit kepala. Wal muradu bil basara fi kalamil musannif dhahirul jildi wa yadhullu lidzalika ma ruwiya marfu'an. Ya. Yang dimaksud dengan al basara itu adalah kulit luar. Ya. Yang dimaksud al basara itu adalah kulit luar. Ya. Jadi di sini di dalam matanya dijelaskan bahwa mengalirkan air kepada seluruh rambutnya dan kulit. Nah, kulit di sini adalah yang dimaksud adalah kulit luar. Ya, kulit luar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tahta kulli sya'ratin jinabah. Di bawah setiap rambut, di bawah setiap helai rambut itu ada jinabah, ya, ada junubnya. Faghsilu sya'ra wa ankul bashar. Maka basuhlah atau siramlah rambut itu dan bersihkan kulitnya, bersihkan kulitnya. Artinya rambut dan kulit itu harus basah semua, harus kena semua. Bahkan ada hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah, hadis dhaif, tapi dia melengkapi tentang makna ini. Diriwayatkan bahwa, tapi para ulama lebih menjelaskan bahwa ini adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu, ya, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man taraka mawdi'a sya'rihi min jinabatin wa lam yaghsilha fu'ila biha kadza wa kadza minan nari. Barang siapa yang dia meninggalkan satu tempat dari rambutnya yang ketika itu dia sedang junub, kemudian tidak tercuci, siapa yang membiarkan dari sebagian rambutnya, bahkan satu helai rambut pun ketika dia junub tidak dicuci, tidak terbasuh dengan air, maka nanti pada hari kiamat dia akan disiksa begini dan begini dari api neraka. Ya, tapi ini perkataan Ali. Para ulama lebih merojihkan, menguatkan, mengunggulkan ini adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ini menegaskan kembali supaya kita betul-betul ya'ummul badan, ketika mandi itu harus betul-betul mencangkup seluruh tubuh kita. Ya. Karena itu sebagian ulama dengan jelas mengatakan ketika ditanya apakah seseorang yang ketika dia sudah meniatkan diri untuk mandi, kemudian dia punya kolam di belakang rumahnya, setelah itu dia terjun, jebur gitu ya. Kemudian setelah itu dia naik ke atas. Apakah itu sudah dianggap mandi junub? Kata para ulama, sudah dianggap itu sebagai mandi junub yang memenuhi sebagai sifat ijza, sifat yang dibolehkan. Kenapa? Karena sudah memenuhi seluruh hal-hal yang wajib. Yang pertama, niat. Yang kedua, isalul ma ila jami' sya'ri wal basara, yaitu menyeluruh kepada seluruh bagian tubuhnya. Lalu yang kemudian izalatun najasah, sebelumnya dia sudah menghilangkan najisnya. Ya. Baik, terkait masalah basyarah di sini, ya, masalah basyarah yaitu masalah kulit disebutkan. Wa yajibu ghaslu ma dhahara min samahihi udhunaihi. Kulit luar
Yang mana itu kulit luar? Ini kulit luar. Bahkan termasuk wal basara dakhilu fiha al-adfar, kuku. Kuku harus basah. Berbeda ketika pembatal wudu di dalam madhab Syafi'i, ketika aula mastumun nisa, ketika kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram bersentuhan, maka itu akan membatalkan wudu. Walau bidunin sahwatin, meskipun tidak bersahwat. Kalau kulit bertemu kulit, itu membatalkan. Nah, tapi ada 3 bagian di antara kulit ini yang tidak membatalkan menurut mereka. Kalau bersentuhan, yaitu apa? Kuku. Kuku dianggap sebagai bagian dari kulit seperti ini. Tapi ketika kuku disentuh semacam ini, maka itu ketika kita berbicara tentang pembatal wudu tidak dianggap sebagai aula mastumun nisa, persentuhan kulit dengan kulit. Nah, jadi kalau kita nyentuh perempuan, kukunya tik gitu, dalam madhab Syafi'i nggak batal. Atau kita menyentuh giginya, itu nggak batal. Atau kita menyentuh rambutnya, itu tidak batal. Ya. Itu di dalam madhab Syafi'i. Tapi di dalam bab mandi, kuku itu masuk bagian dari kulit. Nah, itu ya. Jadi masalahnya di dalam madhab Syafi'i demikian. Ada tambahan baru di sini. Jadi kuku itu masuk dalam makna basyarah, sehingga kuku pun ketika mandi harus semuanya terkena air. Nah, yang dimaksud kulit luar lagi itu apa? Di sini dijelaskan termasuk di dalamnya adalah samahi udhunaihi, 2 lubang telinga. 2 lubang telinga. Jadi kalau mandi harus di gini-gini biar sempurna, tapi jangan dimasukin gini ya. Pokoknya bisa metu maning gendeng deng deng deng. Cukup dibersihkan gini, di dalq. Lalu kemudian wa min anfi majdu'in, hidung yang majdu'. Majdu' itu apa namanya? Kalau bibir namanya bibir sumbing ya. Ini ada namanya hidung sumbing. Jadi bibirnya hilang, sumbing. Ini hidungnya hilang. Ya mungkin memang dari lahirnya atau memang karena kecelakaan. Saya punya tetangga pernah naik motor jatuh, ini kena, hilang ininya. Maka itu bibir sumbing, hidung sumbing. Maka hidung itu harus yang sumbing, hilang ininya, dia pun harus terkena air. Ini berarti udah pastilah kalau orang mandi ya. Tapi di sini dijelaskan lebih rinci maksudnya. Lalu kemudian wa min syukuki badan, sela-sela tubuh kita. Ketek, kemudian mohon maaf selangkangan, semua sela-sela ya, mungkin leher atau belakang telinga. Sela-sela itu juga harus terkena air. Wa yajibu isalul ma ila ma tahta kulfati min aqluf. Mohon maaf ya, yang belum disunat. Yang belum disunat kemudian dia mimpi basah, maka dia wajib mandi. Tapi belum disunat, Pak. Ya, maka tahta kulfah, di bawah tudungnya, bawah capingnya itu harus dikena air. Ya. Ya, Pak, tahu caping ya? Tudung, bahasa saya tudung itu. Maka di bawah topinya itu harus juga kena air karena itu masuk bagian kulit luar. Ya. Ini ya yang laki-laki nanti disampaikan ke putranya. Atau ada yang belum disunat, Pak, di sini. Ada belum 2 kali. Yang pertama gagal. Disunat gagal. Lalu kemudian kalau untuk perempuan, wa ila ma yabdu min farjil mar'ati 'inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Mohon maaf ya untuk ibu-ibu yang perempuan. Termasuk kulit luar itu adalah kulit farji, kulit kemaluannya tatkala dia duduk untuk buang hajat, maka yang bahasa kita itu, yang terlihat ketika dia duduk ketika buang hajat itu dianggap sebagai kulit luar. Maka itu pun harus kena air dalam madhab Syafi'i. Jadi detail sekali. Bapak nggak paham ya, Pak? Oh, no, paham. Ketika perempuan duduk buang hajat, ya, duduk kayak gitu, maka yang terbuka itu dianggap sebagai kulit luar. Sehingga supaya itu kena air, maka ibu-ibu harus, mohon maaf ya, cebok ketika ininya. Ada kayak aktivitas cebok itu dibersihkan supaya airnya mengenai bagian kulit tersebut. Lalu kemudian wa mimma yajibu ghusluhu al-mashrubatu,
Di antara yang wajib untuk dibasuh juga, karena itu bagian dari kulit luar, itu adalah al-masyrubah. Ya. Apa ya bahasanya al-masyrubah? Tempat buang itunya, pintunya, ya, tempat buang hajatnya, barbecue. Tahu barbecue nggak Pak? Apa ya bahasa kita? Mau ngomong nggak enak tuh saya. Apa? Buat buang hajatnya itu loh, cincinnya itu loh. Kenapa di sini? Li'annaha tadhharu fi waqti qada'il hajah. Karena itu ketika buang hajat, dia duduk, mohon maaf, kan nggak mungkin dilihat, ketonong, kan nggak mungkin. Tapi menurut penelitian mazhab Syafi'i, itu terlihat ketika dia duduk buang hajat. Maka cincinnya pun harus kena air. Ya. Sehingga untuk supaya dapat kesempurnaan ini, mungkin orang yang mandi juga jangan hanya berdiri saja. Sesekali mungkin duduk untuk supaya airnya ke situ, ya. Duduk, ada aktivitas duduknya gitu, ya. Paham gimana sampai sini? Oke. Paham. Baik, kita lanjutkan. Tinggal 5 menit ya. Adapun sunnahnya, ya, perkara-perkara yang sunnah ketika mandi itu ada 5 hal. Khamsatu asya. Yang pertama tasmiyah. Qiyasan 'alal wudu. Ketika wudu, kita berbicara tentang bab wudu, tasmiyah, membaca bismillah itu adalah sunnah. Hukumnya bukan wajib. Maka ada satu kaidah. Ya, di sini dikatakan mana dalilnya nggak ada disebutkan di hadis gitu ya. Nanti kalau kita bacakan nggak ada Nabi membaca bismillah. Maka dalilnya adalah qiyas 'alal wudu, dianalogikan kepada wudu. Analoginya apa? Di sini ada satu kaidah. Idza wajabat fil wudu fal ghuslu min babil aula. Maka derajat di bawahnya idza sunnat fil wudu fal ghuslu min babil aula. Jadi wudu itu adalah aktivitas untuk menghilangkan hadas kecil. Mandi adalah aktivitas untuk menghilangkan hadas besar. Kalau untuk menghilangkan hadas kecil saja, membaca bismillah itu disunnahkan, di mana dua-duanya wudu maupun mandi adalah aktivitas untuk menghilangkan hadas, hanya volumenya saja yang berbeda, maka mandi itu lebih berhak lagi untuk membaca bismillah. Karena sama-sama aktivitas menghilangkan hadas, sehingga harus disunnahkan membaca bismillah sebelum kita mandi. Nah, terkait membaca bismillah ini, di dalam mazhab Syafi'i pun yang minimal itu adalah bismillah. Ketika seseorang membaca bismillah, maka dia mendapatkan aslu sunnah, pokok sunnahnya. Ya, jadi sunnah yang pokok dia dapatkan dengan membaca bismillah. Tapi kalau mau lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut mazhab Syafi'i, maka dia akan mendapatkan kamalus sunnah. Kamalus sunnah. Sunnah yang sempurna membaca bismillahirrahmanirrahim. Andai dia tidak membaca bismillah, dia lupa. Dia baru ingat di awal, tadi saya belum baca bismillah. Dalam mazhab Syafi'i itu dikiaskan dengan makan. Makan itu adat manusia, tapi makan itu bisa menjadi nilai ibadah dengan adanya niat. Dan di situ ketika makan disunahkan untuk membaca bismillah. Kalau lupa di pertengahan ada bismillahi awwalahu akhiruh, maka dikiaskan kepada makan itu. Mandi pun demikian. Ada nilai adatnya, ada nilai ibadahnya. Maka ketika lupa tidak membaca bismillah, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan dia boleh membaca bismillahi awwalahu wa akhiruh, supaya aktivitas pertama mandi dan yang terakhir semuanya terkena bismillah, bacaan bismillah. Ya, itu tentang masalah tasmiyah, membaca bismillah. Wa tsani, tentang sunnah yang kedua yaitu wudu. Wudu terlebih dahulu. Jadi sebelum mandi disunahkan untuk wudu. Ya. Al-wudu'u qablahu. Ini sunnah yang kedua. Sunnah ya Pak, hukumnya sunnah. Ada dua kondisi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika seseorang hadas besar, seperti yang sempat disinggung di awal tadi. Saya hadas besar, misalkan contoh yang pertama. Setelah hadas besar, kemudian saya mau mandi. Nah, ketika hendak mandi, kemudian saya buang air. Maka di satu sisi saya
mengalami hadas kecil karena buang air. Nah, di sini tergabung hadas besar dan hadas kecil dalam diri seseorang. Untuk menghilangkan hadas besar maka dengan mandi, menghilangkan hadas kecil maka dengan wudu. Sementara di dalam sunnah mandi itu ada aktivitas wudu. Bagaimana ini? Kata ulama Syafi'iyah, kalau dua hadas ini tercampur, tergabung dalam diri seseorang, maka al-wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi itu diniatkan li raf'il hadasil asghar istihbaban. Maka dia niat wudu di situ dianjurkan oleh para ulama, dia niat wudu di situ adalah untuk menghilangkan hadas kecil karena dia buang air. Paham nggih? Nah, jadi kalau ini tercampur hadas besar hadas kecil, maka ketika wudu, karena di sini ada sunnah wudu, dia disunnahkan untuk berwudu tapi niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, yang kedua, kalau seseorang dia tidak tercampur di dalamnya hadas besar hadas kecil, saya hadas besar mau mandi, ketika mau mandi langsung tidak ada aktivitas buang air kecil. Nah, maka kemudian saya langsung mandi, kemudian saya melakukan sunnah wudu sini, al-wudu'u qablahu. Maka niat di sini adalah niat yaitu li fi'li sunnatil ghusli. Niat wudu untuk memenuhi kesunahan wudu, ya, mengerjakan sunnah-sunnah mandi gitu ya. Di antaranya adalah wudu sebelum mandi gitu. Jadi, idza kana 'indahu al-jinabah mujarradah 'anil hadats al-asghar yanwil wudu sunnatal ghusli, maka wudunya itu diniatkan untuk menunaikan sunnah mandi. Lalu kemudian yang ketiga, imralul yad ala al-jasad, ya, mengalirkan imralul yad ala al-jasad, mengalirkan air kepada tubuhnya, wa yu'abbiru dzalika bidzalki. Ya. Kemudian sunnah yang ketiga adalah mengalirkan tangan ke seluruh tubuhnya, maksudnya adalah menggosok-gosok. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau mengalirkan tangan, maksudnya adalah menggosok-gosok tubuh pakai tangan, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau nyebur ke kolam tanpa gosok-gosok mentas, itu sudah terpenuhi kewajiban mandinya. Tapi kalau ingin sunnahnya lebih lengkap, maka tangannya digosok-gosokkan. Nah, itu maksudnya adalah hukumnya sunnah. Kenapa digosok-gosokkan? Liyatayaqqana, yaitu untuk meyakinkan bahwa air itu telah mengenai seluruh tubuhnya. Kemudian yang keempat, al-muwalatu. Al-muwalah itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Artinya tidak boleh terfasal, terpisahkan oleh waktu yang cukup lama. Lagi mandi kemudian ada anaknya pulang sekolah. Ayah, gitu misalkan. Ibunya lagi nggak di rumah. Oh ya, dikunci, tunggu sebentar. Nah, kemudian dia pakai handuk keluar, buka kunci pintunya. Ya, setelah itu dia nggak melanjutkan mandi. Ya, mungkin duduk-duduk dulu, buka handphone atau apa gitu, layah-layah dan seterusnya. Oh ya, tadi lagi mandi, diteruskan setelah 1 jam. Nah, itu bukan mualah, berkesinambungan, tidak boleh. Harus terus-menerus. Selesai itu langsung dilanjutkan mandi. Kemudian yang kelima, taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan alal yusra, daripada yang kiri. Ya. Karena Nabi SAW yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idzan ta'ala. Karena Nabi itu sangat suka ketika dia bersuci mendahulukan yang kanan. Hal-hal yang baik dahulukan yang kanan. Ketika Nabi nyisir pun sisir pakai yang kanan, bagian kanan dulu ya Pak. Meskipun Bapak itu nyempongnya ke kiri, kalau nyisir kanan dulu, tipis, krik krik krik, nah, baru yang banyak ke kiri gitu. Karena ini yang disukai oleh Nabi SAW. Kalau pakai sandal, Nabi pun mendahulukan yang kanan. Gimana? Dahulukan yang kanan. Jangan yang kiri dulu, karena memakai sandal hal-hal yang baik. Dahulukan yang kanan. Aku pengen dua-duanya. Yang nggak bisa lompat itu ya. Selesai, berarti ada 5 tadi ya. Sunnahnya ada 5. Berarti sudah selesai. Nah, mungkin
Kalau pengen lengkapnya hadis yang menjelaskan tentang mandi itu ada di riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dua hadis itu menjelaskan tentang sifatul kamal, yaitu kaifiat tata cara mandi yang sempurna, di mana tata cara mandi tersebut melingkupi perkara-perkara yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Baik, saya bacakan sekilas lah, nggak apa-apa. Ya. Kata Maimunah, ya. Ketika Nabi SAW junub, maka Nabi ghassala kaffaihi marrataini aw salasan, seperti wudu. Ya. Jadi sebelum mandi tangannya dibersihkan dahulu 2 atau 3 kali, sampai sini, sampai pergelangan tangan. Thumma adkhala yadahu fil ina, thumma afragha bihi ala farjihi, wa ghassalahu bishimalihi, thumma daraba bishimalihi al-ard. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, kemudian disiramkan kepada kemaluannya. Nah, berarti kan tadi membersihkan najisnya dari tubuhnya. Ini yang kedua. Setelah itu Nabi mencucinya memakai tangan kiri, ya, karena kita tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, jadi mencucinya dengan tangan kiri. Tsumma daraba bishimalihil ard, karena tadi tangan kiri dipakai untuk menghilangkan najis ainiyah, maka tangannya itu diteplokkan ke tanah. Zaman Nabi belum ada lantai, plok gitu ya. Kemudian digosok-gosokkan ke tanah, kemudian dibersihkan. Kenapa? Karena ini waktu itu belum ada sabun untuk menghilangkan yang tersisa di tangan itu dengan tanah. Kalau sekarang berarti bisa dianalogikan setelah selesai membersihkan najisnya, kita memakai sabun kemudian dicuci. Ya. Setelah itu, summa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Nah, ini sunnahnya. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Wudunya lengkap dari pertama sampai terakhir mencuci kaki. Tsumma afragha 'ala rasihi salasa hafanat. Kemudian menyiramkan ke kepala, rambut kepalanya 3 kali gayungan. Tsumma ghassalaha sya'ira jasadihi. Setelah itu membasuh atau menyiram seluruh tubuhnya. Tsumma tanaha an maqamihi dzalika fa ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi SAW berpindah dari tempatnya dan menyiram kedua kakinya. Ya. Kemudian kata Maimunah, aku membawa handuk kepada Nabi SAW dan beliau pun mengambilnya untuk membersihkan mengeringkan tubuhnya. Nah, terkait masalah wudu ini sekilas tadi tsumma tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Di sini mengandung makna bahwa wudunya sempurna dari pertama sampai akhir, sampai yang terakhir, bagian terakhir membasuh kaki, mencuci kaki. Ini yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa dia wudu dengan sempurna tapi tidak sampai mencuci kaki. Setelah wudu, nah mencuci kakinya ditinggalkan nanti. Kapan? Yaitu setelah mandi selesai, sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Jadi ada sebagian yang memaknai bahwa wudunya itu wudu seperti sholat tapi tidak sampai mencuci kaki. Nah, nanti mencuci kakinya adalah ketika selesai mandi. Dia berpindah tempat baru mencuci kaki untuk meneruskan wudu yang tadi. Ya. Jadi ada 2 mencuci kaki, madhab, pendapat yang pertama, mencuci kaki pertama bagian dari wudu, mencuci kaki yang kedua bagian dari aktivitas mandi. Ada yang mengatakan mencuci kakinya sekali, yaitu cukup di akhir untuk meneruskan aktivitas wudunya. Ya. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkan yang wajib maupun yang sunnah dari mandi ini. Ya, yang tidak boleh kita lupakan bahwa mandi ini di dalam Islam itu bagian dari ibadah, sehingga tatkala kita ada perkara-perkara yang menyebabkan kita mandi, maka jangan lupa ihdharul qalbi, niatkan dalam diri kita bahwa kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.